Waktu itu saya membaca di media massa bahwa Presiden Jokowi pergi ke Cina tuh. Buat apa? Terutama buat nyari investor. Lalu saya anggap bahwa itu jualan IKN. Padahal jualannya udah ditolak oleh Saudi Arabia, ditolak oleh Singapura, ditolak oleh Kanada. Sekarang pergi terakhir ke Cina. Dan kita tahu bahwa Jokowi atau Presiden Jokowi, atau jangan sebut Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, itu lebih anonim lagi tuh, berupaya untuk membujuk Presiden Cina untuk tanam saham di IKN. Dan bagi saya itu artinya memberi keleluasaan pada sebuah negara yang sedang berupaya untuk menghegemoni atau bahkan menganeksasi negara-negara tetangga. Dan itu ada faktanya tuh, di Bangladesh, di Afrika tuh, kalau gagal bayar utang maka diambil alih bagian-bagian dari negara itu. Jadi ada preteks, ada peristiwa sebelumnya. Maka saya sebut bahwa Presiden Jokowi hendak menjual negara. Kan dasarnya itu kan dia jadi semacam sales promotion boy itu kemana-mana itu, ini IKN. Padahal sebetulnya janjinya dari awal IKN itu adalah proyek bisnis yang tidak melibatkan APBN. Sekarang Jokowi pakai APBN untuk biaya IKN yang makin lama makin besar. Padahal APBN itu adalah dana sosial untuk pendidikan, untuk kesejahteraan. Jadi Pak Jokowi pakai dana itu untuk proyek legasi dia. Yeah. Nah itu sebabnya saya bilang Pak Jokowi sebagai presiden hanya mementingkan legasi dia tuh, atau bahkan lebih tegas lagi dinasti dia, mengabaikan justru hak buruh, justru hak publik, hak rakyat. Itu yang kemudian bagi saya jenis semacam itu adalah kegiatan dari seorang bajingan, dan bajingan yang tolol. Kalau bajingannya pinter, dia mesti debat dulu dengan kalangan buruh. Tapi saya tidak sebut Pak Jokowi yang bajingan. Kebijakannya itu kebijakan dari ciri-ciri kebijakan yang sifatnya bajingan. Itu dasarnya lu jadi heboh. Nah orang akhirnya hanya mempersoalkan istilah bajingan tolol itu. Dia nggak persoalkan asal usul kata itu muncul di dalam upaya saya memberi kritik. Lalu para pendebat saya bilang, kenapa nggak sopan-sopan? Lo kritik itu harusnya makin lama makin kasar. Kan itu fungsi kritik kan. Kalau sopan-sopan udah tuh, buruh udah demo, DPR udah kita tegur, nggak berubah juga kan. Maka saya memang menghitung, saya akan pakai istilah itu, bajingan tolol. Tetapi saya akan kasih keterangan bahwa itu adalah ekspresi biasa saya. Karena lain kalau saya dari orang yang lemah lembut pergi pada istilah itu, soal itu lompatan kuantum. Biasa aja saya ngajar dengan cara seperti itu. Walaupun orang anggap itu tidak sopan. Oh, tidak boleh ada sopan santun dalam politik. Kalau kita sopan santun itu artinya kita nggak boleh memberi kritik. Jadi sopanlah dalam memberi kritik. Saya tanya itu parameternya apa sopan tuh? Kepentingan siapa? Kan ini tradisi masyarakat atau masyarakat Jawa umumnya. Iya, nggak boleh pakai dalil itu buat dalam politik. Kritik itu harus setajam-tajamnya.